Jadi untuk mengatasi kecurangan yang sudah diatur secara terstruktur, sistematis dan masif itu, otomatis Amerika tidak ingin Cina mencengkram lebih dalam ke Indonesia, karena itu sangat membahayakan bagi Amerika, sehingga akhirnya dimunculkan perimbangan, sehingga akhirnya dimunculkan yaitu KPU internasional. Nah, itu. Bahkan dengar-dengar Rusia juga ikut akan membantu KPU internasional itu. Berikutnya kepada Al-Mukarram Sohibul Fadilah Al-Ustadz Andre Kurniawan, karena beliau ini orang yang paling dicari. Sampai-sampai tadi siapa yang tanya, kok heran kok nggak ditangkap-tangkap gitu loh. Kepada beliau, tafadhol. Ya. Jazakallah khair. Para alim ulama yang dimuliakan Allah, para kiai yang dimuliakan Allah, Anda mencoba untuk mengawali dari bagaimana Kongres Partai Komunis Cina melakukan kongres di Beijing tahun 1986. Ternyata Indonesia sudah menjadi target utama. Akhirnya dari kongres itu muncul sebuah rekomendasi, ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi undang-undang anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, undang-undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, hambatan yang kedua yaitu positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia ini masih solid. Padahal itu tahun 86 sudah jadi pembahasan di Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Tapi ternyata hari ini sudah jebol semuanya. Hambatan yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP, walaupun sudah diserahkan pada pemerintah, tapi pemerintah hanya merubah casingnya saja, BPIP, tapi substansinya sama, tidak berubah sama sekali. Ini jadi hambatan pertama sudah dijebol lewat itu. Kemudian hambatan kedua sama, dijebol dengan undang-undang Omnibus Law yang sekarang cuma dirubah casingnya saja, Ciptaker kerja itu. Padahal itu satu peraturan yang lebih jahat daripada penjajah Belanda. Jadi hambatan kedua dijebol juga. Kemudian hambatan ketiga yaitu politik divide et impera, pecah belah yang sampai sekarang ini terus digerakkan secara terstruktur, sistematis dan masif sekali, bahkan brutal. Nah, itu karena banyak korban yang sudah jadi. Nah, sehingga akhirnya kita mencoba apa yang bisa kita perbuat. Dari beberapa pakar hukum tata negara menyatakan ini ada bisa lewat konstitusional dan bisa lewat ekstra konstitusional. Kalau lewat konstitusional sepertinya kita ya istilahnya kalah sebelum perang, karena mereka sudah menguasai semua lini, gitu. Semua perangkat semuanya sudah diatur, bahkan sampai pakar politik Jepang itu sampai memberikan satu penilaian, gitu ya. Nah, kalau di Eropa, Amerika dan di beberapa yang lain, pasca pemilu itu hitungan jam itu bisa dimunculkan siapa pemenangnya. Kalau di Indonesia itu 1 bulan sebelum pemilu sudah tahu siapa presidennya, siapa pemenangnya. Jadi ini kita menjadi bahan tertawaan pakar-pakar politik dunia, gitu. Sehingga akhirnya kalau kita lewat
lewat konstitusional, sepertinya kita kalah. Nah, itu. Walaupun ada info A1 dari Menhan Amerika, ya mudah-mudahan itu bisa muncul, itu akan diimbangi dengan KPU internasional. Nah itu. Jadi ini yang ya istilahnya info yang membuat kita agak tersenyum lah gitu lah. Jadi untuk mengatasi kecurangan yang sudah diatur secara terstruktur, sistematis dan masif itu, otomatis Amerika tidak ingin Cina mencengkram lebih dalam ke Indonesia, karena itu sangat membahayakan bagi Amerika, sehingga akhirnya dimunculkan perimbangan, sehingga akhirnya dimunculkan yaitu KPU internasional. Nah, itu. Bahkan dengar-dengar Rusia juga ikut akan membantu KPU internasional itu. Nah, kemudian bagaimana lewat ekstra konstitusional? Ini memang ada 3 yang diungkap oleh pakar hukum tata negara. Yang pertama memang bisa ditembus lewat yang pertama itu tidak memenuhi persyaratan. Nah ini kira-kira goal apa enggak ini tentang ijazah palsu itu. Nah ini kan menurut pakar hukum tata negara bisa impeachment ketika dia tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau benar-benar hasil daripada pengadilan ijazah palsu ini benar-benar terbukti, ya otomatis ini bisa masuk celah yang pertama, tidak memenuhi syarat. Nah ini. Kemudian celah yang kedua, yaitu syarat yang kedua, tindakan atau perbuatan tercela. Ini masih belum. Kemudian yang ketiga yaitu korupsi. Yang ini sudah tadi dimunculkan oleh Ustadz Slamet, yaitu tentang 349 triliun yang akan diungkap oleh Pak Mahfud MD di depan Komisi 3. Nah ini. Jadi kalau itu benar-benar terbukti, nah ini modal 2 ini bisa dilakukan impeachment. Tapi kalau impeachment itu kan lewat DPR, sedangkan DPR sudah 80% sudah dikuasai. Jadi mungkin ini kita juga tertutup. Jadi tidak menutup kemungkinan ya lewat people power, itu kekuatan rakyat. Ini yang mungkin bisa ada celah seperti itu. Yang mungkin diawali dengan mosi tidak percaya. Jadi mungkin ini yang bisa kita perbuat sebagai dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memunculkan mosi tidak percaya. Nah ini jadi kita mencoba untuk kembali membuka sejarah pendahulu kita, yaitu yang dimotori oleh Pak Natsir dan beberapa tokoh-tokoh petisi 50 itu, ya kan? Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan, karena lewat konstitusional sepertinya kita kalah, walaupun ada tadi kita bisa tersenyum dari Amerika dan Rusia tadi, tapi sepertinya ya masih di atas, masih ngambang gitu. Nah ini, jadi mungkin strategi tadi mosi tidak percaya. Nah, itu. Saya kira gitu sebagai info yang kami sampaikan. Saya serahkan ke Ustadz Slamet.